Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bikin konten motovlog tentang perjalanan saya berangkat kerja. Ini berhubung saya agak kesiangan ya, dan ini saya sengaja bawa kendaraan sendiri karena akan ada acara buka bersama dengan rekan-rekan kerja. Mungkin perjalanan saya ke tempat kerja saya sekitar 45 menit. Jadi lumayan agak jauh dan jalannya lewat jalan yang pedesaan. Mungkin saya akan lumayan agak ngebut sedikit ya, walaupun gak ngebut-ngebut banget. Karena tetap demi keselamatan saya sendiri. Ini perjalanan saya mulai dari pukul 6:23 menit. Karena waktu finger saya adalah pukul 6:45 menit dan paling lambat pukul 7:15 menit. Makanya perjalanan akan sedikit saya lakukan agak ngebut ya. Oke guys, kita gaskan ya. Seperti inilah suasana pagi hari di daerah Paringin, Kabupaten Galangan. Disinilah tempat saya merantau. Kalau pagi hari ini cuacanya sangat dingin ya, tapi nanti apabila siang hari cuacanya akan terbalik akan sangat panas. Dan kabut-kabut juga masih menyelimuti rimbunan pohon. Perjalanannya atau jalanannya masih lumayan sangat sepi. Karena ini adalah jalanan ke arah Kecamatan Halong. Jadi arahnya agak menjauh dari kota ya. Kalau ke arah kota itu ke arah yang sebaliknya tadi. Tetap ikuti channel saya akan tunjukin perjalanan dan betapa tenangnya suasana yang ada di daerah sini. Tempat kerja saya sendiri bukan berada di kota-kota seperti yang orang-orang lain itu ya. Karena saya bekerja ada di Kalimantan dan pekerjaan saya dari bidang pertambangan, makanya dia tempatnya agak di pelosok desa. Untuk pagi ini udaranya masih sangat dingin ya, dan bisa dilihat itu kabut-kabut masih ada di sekitaran pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Sebenarnya saya sendiri aslinya bukan dari daerah sini ya guys. Saya sendiri berasal dari daerah yang ada di Jawa sana, atau lebih tepatnya Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Tuban.
Ini sepertinya sama-sama pekerja tambang yang baru berangkat kerja tadi. Sebenarnya perjalanan ini lumayan agak terlambat ya. Yang seharusnya apabila saya naik jemputan bis itu berangkatnya sekitar pukul 6.00, sedangkan saya sendiri kalau pakai motor ini agak terlambat ya. Karena pukul 6.23 saya baru berangkat. Kita gaskan guys, sambil sekali-sekali kita panasin motor PCX. Nah, motor saya ini jarang juga dibuat perjalanan jauh. Ya pernah dibuat perjalanan jauh, cuma nggak sebegitu sering juga. Kecuali waktu saya cuti itu baru saya gunakan buat perjalanan yang lumayan jauh. Kalau saya posisi masuk kerja kayak gini nggak bakalan bisa, karena jam kerja saya sendiri itu berangkat dari rumah itu pukul 6 pagi, sedangkan pulang kerja sampai rumah pukul setengah 8 malam. Jadi nggak ada waktu aja buat perjalanan jauh, kecuali waktu saya cuti itu baru bisa saya perjalanan lumayan agak jauh. Dan waktu kerja saya itu 70 hari ya. Kalau sudah 70 hari kerja, 14 hari saya dapat cuti periodik. Malah jadi curhat aja guys, sorry aja ya. Saya curhat yang nggak penting-penting amat. Sebenarnya saya parkir di sekitaran pos satpam sini bisa aja, tapi saya ini sekali-sekali juga ingin pakai motor sampai di dekat kerjaan saya sambil biar bisa konten, sekalian konten lah. Karena bagi YouTuber pemula seperti saya ini sangat sulit untuk mendapatkan konten. Bukan sulit sih, kayaknya belum terbiasa aja, makanya kita masih belum tahu celahnya untuk mendapatkan konten itu seperti apa ya. Ya terus dukung aja konten YouTube saya ini, jangan bosan-bosan, selalu support, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena tanpa rekan-rekan kalian semua, saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya. Saya hanya YouTuber yang pemula, bahkan belum layak juga disebut YouTuber. Karena subscriber aja baru berapa itu kan. Tapi insya Allah saya akan terus konsisten untuk upload video-video motovlog setiap hari. Maaf, kayaknya bukan setiap hari ya. Kayaknya kalau setiap hari nggak bisa juga, karena dikarenakan jadwal kerja saya yang padat. Mungkin sekitar seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali itu masih bisa ya, saya usahakan. Dan saya akan vlog di area atau di daerah Kalimantan. Jadi kalau sekalian kalian semua penasaran dengan daerah Kalimantan yang sebelumnya tidak kalian sangka seperti apa itu tempatnya, terus ikuti konten saya agar kalian semua bisa tahu daerah-daerah Kalimantan itu seperti apa. Karena kadang kita tuh salah berpikir ya, atau kita itu berpikirnya Kalimantan tuh hutan semua, padahal ya emang banyak hutannya, cuma nggak semuanya itu hutan. Ada juga kota-kota yang besar, contohnya kayak kota Banjarmasin, kota Balikpapan,
Kota Balikpapan sendiri itu masuk juga ke dalam kota metropolitan dia. Nanti suatu saat kalau saya ada rezeki dan saya waktu cuti, saya akan vlog ke atau melakukan perjalanan motovlog ke daerah sana ya, karena dari daerah saya sendiri ke daerah kota Balikpapan itu lumayan jauh, sekitar 300 kilo lah. Jadi kalau nggak ada waktu senggang dan rezeki yang lebih, sepertinya agak sulit untuk saya bisa melakukan perjalanan ke sana. Gimana guys menurut kalian jalanan di Kota Paringin ini? Kayaknya kalau untuk melihat jalanan yang sepi ini rasanya kita kayak gatal ya, untuk tangan ini ingin membejek gas terus. Saya sendiri terus terang gatal juga ini, pengen bejek gas, tapi kita nggak boleh ya terlalu kencang dan terlalu kebut-kebutan, karena ini merupakan jalanan umum, bukan jalanan pribadi kita atau bukan jalanan khusus balapan, karena ini jalanan bagi semua masyarakat. Masyarakat banyak yang berlalu lalang di sini. Jadi kalau kita melakukan perjalanan terlalu kebut-kebutan, kalau terjadi apa-apa itu kan bukan merugikan diri kita sendiri, tapi juga merugikan sebagian masyarakat yang ada di sini juga. Nah, jadi Kalimantan itu sangat banyak dengan sungai-sungai. Makanya sebenarnya Kalimantan Selatan tempat saya sendiri ini, ibu kota provinsinya itu Banjarmasin ya. Makanya Banjarmasin itu dijuluki sebagai kota 1000 sungai, karena begitu banyaknya sungai yang ada di Banjarmasin, atau lebih tepatnya di Kalimantan ini. Dan ini saya mulai memasuki jalan di pelosok-pelosok bisa. Kalau kiri jalan ini sepertinya bangunan ciri khas dari peninggalan Belanda ya guys. Sebenarnya model bangunannya sama-sama semua di seluruh daerah Indonesia, dan di Jawa pun ada juga yang model bangunan seperti itu. Sepertinya itu merupakan bangunan peninggalan dari bangsa Belanda sendiri, seperti rumah-rumah berhutani itu. Asli suasananya kalau di sini tuh sangat sejuk, sangat asri dan sangat rindang. Saya sendiri bersama istri dan anak saya sendiri terus terang kayak betah hidup di sini, karena melihat suasananya yang sejuk ini, jadi serasa kita itu apa ya, kayak merasa sehat aja karena sering menghirup oksigen yang segar. Kalau hidup di daerah perkotaan itu kan pasti banyak polusi kan, otomatis kadar oksigen yang ada di udara sendiri tidak sebanyak seperti yang ada di daerah desa-desa seperti ini. Ya, walaupun tinggal saya ada di kota Paringin, tapi kota yang ada di Kalimantan ini nggak seperti yang ada di Jawa ya. Kepadatan penduduknya sangat jauh lah. Kalau udah di jalan sini sangat banyak orang yang berlalu lalang, karena ini adalah jalanan menuju ke tempat kerja. Jadi mayoritas yang melakukan atau orang yang melakukan perjalanan lewat sini adalah orang-orang yang berangkat kerja atau orang-orang yang pulang kerja.
Bisa rekan-rekan lihat sendiri, kiri kanan saya ini merupakan perkebunan karet. Jadi setiap pagi ini masyarakat lokal sini biasanya banyak yang melakukan aktivitas di kebun untuk menyadap karet. Karena perkebunan karet sendiri di daerah sini itu merupakan salah satu sumber penghasilan utama dari masyarakatnya ya. Jalanan masih sangat langgang dan masih sangat sepi. Semoga saya tidak telat ya untuk melakukan finger absen dalam berangkat bekerja. Karena kalau di daerah sini saya nggak boleh terlalu laju ya, karena di sini adalah jalan poros desa dan banyak masyarakat yang berlalu lalang. Karena kita sebagai tamu dan sebagai pendatang harus menghormati masyarakat lokal, dan kita harus berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kita jangan seenaknya ya berada di daerah orang. Karena apabila kita sendiri, misalkan rumah kita sendiri terus ada tamu yang seenaknya, itu hati kita juga pasti akan dongkol ya. Maka dari itu kita harus sopan dimanapun kita berada. Ini kita memasuki desa Hamarum. Jadi untuk ke tempat kerja saya sendiri kurang lebih masih harus menempuh 2 desa lagi. Dan juga kita harus waspada juga ya yang melakukan perjalanan, karena terkadang bukan cuma manusia aja yang melakukan aktivitas menyeberang jalan, karena terkadang juga banyak hewan-hewan lain yang melakukan aktivitas seperti juga, apalagi di daerah perdesaan seperti di sini ya. Kadang tuh ayam, kadang tuh kucing dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Takutnya kalau kita lagi kecepatan tinggi, tiba-tiba ada hewan yang menyelonong, pasti akan sangat mengagetkan kita, dan bahkan bisa juga dapat menyebabkan kita terjatuh. Gimana rekan-rekan melihat di daerah seperti ini? Apa kalian nggak inginkah hidup di pedesaan yang sangat tenang ini?
di sini juga kontur jalannya juga enggak seluruhnya mulus ya, karena ada juga sebagian jalan itu yang rusak dan banyak yang berlubang. Jadi kalau kita nggak hati-hati dan kita nggak hafal hafal daerah jalan sini, takutnya kita bisa terjatuh apabila kita posisi kencang terus kita terkaget bahwa di depan ada jalan yang berlubang atau jalan yang rusak. Jadi dimanapun kita melakukan perjalanan kita harus selalu berhati-hati. Jadi saya rata-rata melakukan perjalanan ini sekitar 50 km per jam ya kalau untuk di daerah pedesaan seperti ini. Kalau di daerah yang sebelum masuk pedesaan seperti ini masih bisa kita melakukan perjalanan di atas 50 km per jam karena jalanannya lumayan lebar dan juga sepi. Kalau jalanan desa seperti ini kita seperti ada rasa sungkan dan gak enak ya apabila kita terlalu kencang itu, seperti tidak ada rasa sopan santun aja. Gimana rekan-rekan? Sangat asri kan suasana di daerah sini. Masih banyak perkebunan. Mungkin untuk sampai ke tempat kerja saya masih kurang lebih sekitar berapa menit ya, mungkin 10 menit, itu pun kalau ada. Matahari terlihat sangat terik di daerah ujung sana, jadi lumayan agak silau ya di mata, apalagi kita memakai helm full face ini, cahayanya seperti menutupi seluruh mata. Mungkin saya habis tikungan ini akan menyalip kendaraan yang ada di depan saya, karena sepertinya saya udah telat juga ini untuk apel P5M. P5M itu seperti apel kita sebelum melakukan aktivitas pekerjaan guys. Mungkin untuk absen finger sendiri kita masih sempat, tapi kalau untuk melakukan aktivitas P5M kayaknya kita nggak sempat ini guys. Semoga kalian semua tidak bosan ya menonton video saya, walaupun kata-kata saya yang saya ucapkan ini berbelit-belit dan cenderung muter-muter seperti itu aja, karena saya juga motovlog pemula, jadi belum terlalu bagus untuk public speaking. Karena saya ngomong ini juga nggak
nggak saya hafalkan ya. Jadi apa yang ada di kepala saya omongin. Terima kasih untuk kalian semua yang terus mengikuti video perjalanan saya untuk berangkat kerja ini. Semoga kalian semua diberi kelancaran, kesehatan, dan kebahagiaan dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan. Di sini sebentar lagi saya udah sampai ke lokasi kerja. Jadi cukup sekian dan mohon dimaafkan apabila salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah nyampe ya guys. Saya akan melakukan parkir di sini.